selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, apapun kondisinya mudah-mudahan selalu semangat. Di Bincang Unesa kali ini di Bincang Prodi, saya Tia Ezar akan kembali bersama dengan narasumber yang akan berbagi banyak sekali informasi untuk rekan Unesa dan tentunya buat Anda semuanya yang selalu menikmati menyimak podcast Radio Unesa. Dan tidak lengkap rasanya kalau saya belum membacakan profil narasumber kita yang hari ini akan bercerita banyak tentang seni rupa dan berdekatan atau kita akan menjelang Hari Batik Nasional di mana selalu diperingati di tanggal 2 Oktober. Dan yang akan saya ajak bicara, kemudian yang akan saya tanya-tanya seputar profil akademik dari S1 Pendidikan Seni Rupa. Beliau ini adalah Vera Ratianingrum SPD MPD. Beliau adalah Kaprodi S1 Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Asli Ponorogo dan dipinang oleh orang dari Bangkalan, tinggal di Surabaya. Artinya ada beberapa titik kota yang akan dikunjungi yang semakin menambah wawasan dan juga menambah jejaring. Dan kemudian beliau ini menempuh pendidikan S1 Pendidikan Seni Rupa di Universitas Negeri Surabaya. Kemudian untuk S2-nya Pendidikan Seni di Universitas Negeri Semarang. Untuk jenjang karir beliau sempat menjabat dan sampai saat ini nggih Sekjur Seni Rupa sekaligus Kaprodi S1 Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Langsung saja kita menyapa beliau. Halo Bu Vera, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Saya senang sekali ketika sudah ada konfirmasi. Oke, saya mau datang ke Radio Unesa. Rasanya teman-teman sudah mempersiapkan untuk itu. Mudah-mudahan selalu sehat juga untuk keluarga nggih Ibu. Juga teman-teman di kru radio juga. Amin. Selalu. Terima kasih. Ibu, saya penasaran, pendidikan seni rupa itu apakah hanya soal membatik, apakah tidak mengenalkan beberapa basic keilmuan yang lain? Mungkin Ibu juga bisa menceritakan juga sejarah awal adanya prodi ini. Baik, terima kasih Mbak Tia. Prodi ini sudah termasuk tua ya, karena sejak tahun 66 berdirinya IKIP Surabaya gitu ya, sampai tahun 78 itu jurusan pendidikan seni rupa itu sudah ada tahun sampai itu, tetapi hanya meluluskan BA Mbak, jadi hanya meluluskan sarjana muda. Nah mulai tahun 1979 sampai tahun 82 itu sudah kemudian meluluskan S1 pendidikan seni rupa. Nah mulai tahun 2082 sampai dengan itu mulai 2082 itu juga membuka program D1, D2 dan D3 begitu. Nah, kemudian tahun 99 tahun 1999 itu ya, ada prodi baru yaitu D3 Desain Grafis. Ya, D3 Desain Grafis mulai 99 sampai kemudian tahun 2015 kemarin kami membelah diri begitu ya menjadi dua, yaitu jurusan seni rupa dan jurusan desain. Karena kenapa? Karena berdasarkan mandat Mendikti kami ada dua prodi baru yaitu DKV dan seni rupa murni. Nah, kemudian kami mulai 2015 itu jurusan seni rupa menjadi prodi pendidikan seni rupa dan prodi seni rupa murni. Nah, jurusan desain seperti yang kemarin sudah disampaikan Pak Marsudi itu meliputi D3 Desain Grafis dan S1 Desain Komunikasi Visual begitu. Jadi perjalanan kami sudah cukup panjang. Saya sendiri alumni masuknya IKIP, keluarnya UNESA, Mbak. Oh iya, karena betul, saya betul. masuk tahun 97, keluar tahun 2001. Pada sudah tahun berubah menjadi universitas ya, Bu ya. Tahun 19 sudah mulai menjadi Universitas Negeri Surabaya itu. Dan untuk visi misinya apakah ini juga artinya visi misi itu kan juga ditentukan dengan nantinya kita mendesain beberapa mata kuliah, kemudian profil lulusannya juga seperti apa? Ya. Kalau visi misi memang visinya kita memang kita pengen menjadi prodi yang punya daya saing secara nasional begitu ya Mbak. Makanya kita juga kalau tadi sempat ditanyakan mata kuliah apa saja yang dipelajari ya kita terutama karena prodi pendidikan kita menyiapkan mata kuliah yang basic pendidikan dan terutama juga basic untuk pendidikan seni rupa.
gitu ya, bukan hanya batik. Batik itu hanya menjadi satu mata kuliah saja, Bagian kecil gitu ya. sangat kecil Padahal sekali banyak begitu sekali ya, yang banyak dipelajari. ya. Kita ada lukis, ada patung, ada Mhm. keramik, ada logam, yang ada kayu, kemudian ada mata kuliah seni grafis, fotografi, Mhm. tipografi, banyak sekali. Dan itu eh, kita ajarkan kepada mahasiswa supaya ketika Mhm. nanti mereka terjun ke masyarakat itu mereka sudah memiliki bekal meskipun Mhm. sedikit, yang kemudian dia bisa gali, dia bisa kembangkan untuk Betul. peserta didik yang dia tempat sekolah dia, Mhm. gitu Mbak. Dan Iya. itu termasuk mata kuliah unggulan ya Ibu ya di S1 Pendidikan Seni Rupa. Ya, mata Semua kuliah unggulan. ya, kita Mhm. kita menyebut itu mata kuliah khas kesenirupaan ya, Mhm. kependidikan seni rupa ya. Jadi kita pengen mereka itu bisa mengajarkan kembali, Mhm. ya gitu ya, mata kuliah kalau yang mata kuliah keterampilan begitu. Jadi kita membekali mereka untuk bisa mengajarkan kembali. Namun demikian mereka juga bisa mengembangkan untuk dia bekal dia sendiri, mengembangkan diri bukan sebagai pendidik. Mhm. Dia bisa jadi seniman juga begitu. Gitu, Dan Mbak. apakah eh, kemampuan ini Mm-mm. harus diketahui oleh adik-adik calon mahasiswa? Karena kita juga artinya yang tahu program ini, yang tahu mata kuliah ini atau Mm-mm. prodi ini, masyarakat bisa akhirnya, oh iya, berarti saya harus punya kemampuan seperti apa untuk bisa masuk ke pendidikan seni rupa. Misalnya, apakah saya harus bisa membatik dulu untuk bisa masuk seni rupa, atau saya punya kemampuan menggambar, melukis atau yang lainnya, atau saya nggak punya basic apa-apa tapi saya pengen tahu, saya pengen masuk di pendidikan seni rupa. Kalau untuk tes masuk, kita tes Mhm. keterampilannya selalu ada tes gambar, Mbak. Oh, ada tes gambar. Jadi Oke. minimal mereka punya basic lah gitu Mhm. ya, punya basic untuk menggambar. Bahwa mereka nggak bisa nggak batik, nggak bisa ngelukis, nggak bisa Itu bikin nanti luka, gitu ya. itu nanti itu yang justru Itu yang kita akan ajari diajarkan, gitu, betul. betul. Jadi itu yang kita ajarkan. Tapi bahwa mereka memiliki kemampuan dasar batik itu Mhm. adalah salah satu tes keterampilan yang harus dia dia jalani begitu. Mhm. Dan itu pun juga tidak semua jalur ternyata kan, kalau sekarang ada mensyaratkan itu begitu. Mhm. Kenyataannya yang mampu menggambar dengan yang punya keinginan untuk bisa untuk mampu itu juga sama-sama bisa jalan seiring. Sama-sama bisa ya. Iya, Jadi jangan bisa. khawatir buat rekan Unesa yang basicnya belum bisa seperti yang disebutkan Bu Vera, tapi ketika masuk di S1 Pendidikan Seni Rupa bisa diajarkan di situ. Diajarkan. Dan Nggih. tentunya ada beberapa kegiatan, aktivitas yang menunjang ketidaktahuannya mereka calon mahasiswa ini untuk bisa kemudian capable gitu ya, tahu gitu. Ya, Dan diajari bagaimana dari untuk basic. Nggih. mahasiswa-mahasiswinya di jurusan seni rupa ini bagaimana Bu? Apa banyak mahasiswanya? Kita imbang lah. Imbang ya? Imbang, ya, Mhm. kita imbang. Dari sekarang yang tercatat itu ada 355 mahasiswanya, dan saya lihat itu imbang, masih Mhm. 50-50 lah gitu. Kalau dulu ya memang banyak cowoknya ya, kalau dulu ya. Oh, sekarang enggak. Jadi Sekarang apakah enggak. juga identifikasinya mahasiswa seni rupa itu yang gondrong, yang mirip-mirip seniman begitu, terus apa pakai jeans belel gitu, atau sekarang ada sudah mulai fashion masuk Bu? Sudah Kalau mulai di fashion masuk. mahasiswanya Ibu bagaimana? Betul. Jadi kalau saya melihat perkembangannya ya Mhm. dari tahun ke tahun itu kayaknya sudah mulai. Bersolek gitu Ya, ya? betul begitulah. Jadi kita sudah jarang malahan bisa Mhm. menemukan mahasiswa prodi pendidikan yang gondrong, itu sudah jarang, Sudah malahan jarang sudah ya? jarang. Mhm. Mungkin secara bakat apa ya, eh, hukum rimba apa ya, kalau kita ada di, kan kita sudah ada prodi pendidikan seni rupa dan seni rupa Seni murni rupa nih. murni Nah, betul. mungkin orang pendidikan seni rupa juga nggak mau distempel seni rupa murni, atau orang seni Mhm. rupa murni nggak mau stempel Jadi pendidikan seni mereka rupa. punya Jadi ciri mereka khas. punya ciri khas sendiri Betul, dan ini menjadi begitu. ciri khas dari Akhirnya prodi ya S1 mereka Pendidikan Seni Rupa. positioningnya bergerak Betul. sendiri. Akhirnya sudah mulai menunjukkan bahwa performnya kita nantinya profil lulusannya guru gitu ya. Tapi Terutama tidak guru, menuntut nggih. kemungkinan mereka juga mengembangkan kreativitasnya di bidang yang lain gitu. Betul, betul, Jadi nggih. apalagi kalau ada membuka lapangan pekerjaan baru gitu kan, Bu. Betul, betul. Mhm. Jadi kalau kita melihat alumni kita yang jadi seniman kaliber Asia pun ada, Mbak. Ya. Sudah ada, nggih. Mhm.
yang jadi pelukis tapi dengan teknik batik drawing juga sudah ada. Wow, itu menarik Jadi Bu. Mungkin bisa diceritakan lagi Bu. Kalau kita ada beberapa alumni ya, mungkin nanti Mbak Tia mungkin bisa cek di YouTube-nya Omah Mikir ya, di situ punya salah satu dosen kami namanya Pak Juli. Itu ada satu agenda kegiatan untuk berdialog atau mewawancarai lah dalam arti konteks yang santai begitu, alumni kami yang berprestasi di kancah Indonesia maupun di Asia maupun secara lebih luas nasional dan dari internasional. Sudah ke situ. Di situ sudah ada 3, tapi itu nanti sudah ada daftarnya begitu. Siapa saja. Yang pertama saya di situ sudah ada Mas Sufi Wahyudianto. Itu dia pemenang UOB Painting, jadi lomba Painting of the Year gitu ya, itu menang Asia, tingkat Asia nomor 1. Lalu setelah itu dia diikuti dengan beberapa alumni lain, ada siapa ya saya lupa namanya, Tri Wahono juga. Kemudian ada Mas Dian Condro itu kalau itu banyak bergerak di mural dan itu juga sudah tingkatnya sudah lumayan. Kemudian yang terakhir kemarin seri 3 itu yang diwawancarai adalah Mas Dias Prabu itu angkatan 2015 ingat saya. Sekarang sudah mulai, dulunya dia pelukis kanvas, sekarang dia merambah ke lukisan batik drawing. Jadi dia sebelumnya itu ngerjakan mural secara internasional ya kan, nasional sekeliling Indonesia sudah. Lalu dia karena muralnya itu ciri khasnya drawing, lalu dia mencoba untuk mengangkat drawingnya itu dengan teknik batik, dan itu dia sekarang sampai sudah diundang untuk pameran ke Australia atau mana saya lupa kemarin. Jadi mungkin nanti bisa dicek. Yang itu yang alumni ya Mbak. Kalau yang nasional yang masih mahasiswa, ini kemarin ada yang menang itu Mbak, lomba desain covernya Realme, mahasiswa angkatan 2016. Dia juga menang tingkat Asia gitu ya, tingkat Asia. Kemudian dia juga baru-baru ini juga dia menang lomba logonya Kementerian Olahraga Saya kebetulan dapat info itu malah dari Bu Santi, karena ini bimbingannya Bu Santi, dan alhamdulillah itu dalam waktu ini dekat ini dia dapat, jadi 1 orang dapat itu. Kalau yang lain ya ada juga Mbak, angkatan 2016 tuh yang Peksiminas juara nomor 1 penyanyi dangdut. Itu Mbak Dela itu juga ada. Kemudian yang lain ya teman-teman banyak juga kok yang jalan di luar gitu. Artinya rekan UNESA di luar sana dan juga kakak tingkat ataupun alumninya tahu bahwa banyak prestasi yang diberikan gitu ya, baik alumni maupun mahasiswa yang masih aktif. Dan ini menjadi poin plus buat S1 Pendidikan Seni Rupa untuk bisa memancing, menarik minat yang lainnya untuk bisa bergabung menjadi keluarga besar di S1 Pendidikan Seni Rupa. Dan antusiasme tentu masih bertambah Bu ya, daya tampung juga. Kalau untuk antusias ya alhamdulillah masih cenderung stabil lah Mbak ya. Stabil. Kalau daya tampung kita masih ada 2 kelas. Kebetulan ini juga karena dosennya juga agak berkurang, banyak yang pensiun, jadi kita 2 kelas masih daya tampungnya. Artinya dengan 2 kelas ini juga akan diberikan desain pembelajaran yang mereka pastinya sudah dibekali dengan mata kuliah yang dipersiapkan untuk bisa mereka fight di era global gitu ya. Kita mengupayakan untuk tetap memberikan sebanyak mungkin begitu ya, untuk bisa membekali mereka sebanyak mungkin, dan mereka terus didorong untuk bisa mengembangkan itu secara mandiri begitu. Dan tadi juga sudah dijelaskan untuk calon mahasiswa yang ingin masuk di jurusan S1 Pendidikan Seni Rupa ini minimal mereka ketika tes masuk sudah ada tes menggambar, pastinya sudah diberikan informasi itu Bu ya di awal. Kemudian mereka juga tentunya juga mempersiapkan bagaimana nantinya mereka ini akan menemui atau menemukan mata kuliah baru yang belum pernah diajari, kemudian ilmu yang nantinya didapatkan seperti apa. Tapi nanti Ibu Vera dijawabnya. Kita akan break dulu, dan untuk rekan UNESA jangan lupa tetap stay tune di podcast Radio UNESA karena informasi menarik masih akan hadir seputar S1 Pendidikan Seni Rupa dan akan disampaikan oleh Bu Vera Ratianingrum, SPD MPD.
Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Bincang Unesa bisa masih dari lantai 2 Gedung Rektorat Kampus Unesa di Lidah Wetan. Buat rekan Unesa, terima kasih sudah stay tune di podcast Radio Unesa. Seperti yang Tia janjikan, Bu Vera akan bercerita banyak seputar profil prodinya, profil akademik di S1 Pendidikan Seni Rupa. Tadi saat break saya tanya apa ya Bu? Saya kok jadi lupa. Kontribusi alumni. Kontribusi alumni ya. Tadi kan alumni itu banyak yang sudah memberikan Malang prestasi, buana. malang melintang di dunia, tidak hanya di kancah nasional tapi juga internasional. Beberapa event diikuti dan ternyata tidak hanya alumni yang juga memberikan prestasinya, mahasiswa yang masih aktif pun ada Bu ya yang sudah ikut kegiatan di tingkat nasional maupun Asia. Dan juga tadi disampaikan Bu Vera bahwa ada mahasiswa juga yang ikut apa Bu, tarik suara ya, Iya, nyanyi ya Bu ya. nyanyi, lomba nyanyi. Itu kayaknya Iya. passionnya juga di situ Bu Iya, ya. kayaknya begitu deh. Dan bagaimana kontribusi alumni Bu di S1 Pendidikan Seni Rupa ini? Apakah alumninya masih care, masih merasa memiliki pendidikan seni rupa walaupun mereka sudah keluar? Artinya mereka masih komunikasi dengan dosennya, dengan adik tingkatnya. Apakah seperti itu atau memang ada agenda rutin yang ada gitu? Kalau kita ada SRD ya Mbak ya, Apa itu, Ibu? Ikatan Alumni Seni Rupa dan Desain ya. Ada SRD itu anggotanya mulai dari angkatan 79 tadi itu Mbak. 79. Iya, angkatan pertama yang S1 tadi Oh, ada Mbak. jadi di masih situ. komunikasi Bu ya? Ada, jadi kita ada Alhamdulillah grup nih. WhatsApp-nya di situ. Mhm. Kemudian kalau ada informasi-informasi apa kita juga share di situ begitu. Nah, di situ memang ajangnya buat kita kalau misalnya apalagi di situ kan banyak seniman, guru, teman-teman yang sudah alumni yang profesinya amat sangat beragam sampai yang jualan kopi kalau disebut ya, jualan kopi tapi yang eksklusif kayak gitu ada lah di situ Mbak gitu. Jadi kalau misalnya kita ada apa ya, ini kemarin sebenarnya sebelum pandemi datang itu kita sempat merancang untuk ada pameran bersama Mbak, pameran besar dosen, alumni dan mahasiswa. Itu Kolaborasi gitu Bu ya? Kolaborasi iya. Itu kita rencananya mau diadakan di Jogja waktu itu. Tapi karena Sebelum- pandemi sampai karena pandemi ya kita cut semua. masih kita ditunda pending ya? dulu, kita tunda Di ya. pending dulu. Waktu Baik. itu sudah deal tanggalnya, sudah sudahlah gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi. Kemudian Ika sendiri waktu itu juga sempat berbincang dengan kami untuk akan mengadakan juga pameran Ika sendiri begitu dan minta pertimbangan kepada kami di Surabaya waktu itu. Tetapi karena kena pandemi ini kita semua di pending semua. Apa aja sih Bu yang dipamerkan Bu? Kalau kita karena kita meliputi banyak bidang keterampilan dan banyak bidang art ya, jadi ya ada lukisan, ada patung, ada karya keramik, ada karya batik, ada karya logam juga, mungkin desain karya grafis juga ada, fotografi juga ada. Waktu itu sudah konsepnya sudah banyak begitu dan teman-teman juga sudah banyak nyiapkan karya begitu. Tapi Mereka memang, bikin karya begitu tuh uang sendiri atau uang dari mana Bu? Ada kalau bantuan karya kah? pameran biaya sendiri Mbak. Biaya sendiri Iya, ya? biaya sendiri. Jadi kita cuma
waktu itu cuma ayo bikin karya misalnya ya, nanti yang isinya nanti ini, ayo misalnya kayak saya, Bu Vera nanti ngisi loh ya, gini-gini, apa plafonnya apa gini, Bu Santi ngisi logam, ya sudah selesai, itu sudah karya-karya sebagian selesai, tapi kemudian pending semua begitu. Kalau teman-teman yang grafis, karena itu kita gabungan ya pamerannya kan, jurusan seni rupa dan jurusan grafis itu kita merasa masih tetap satu rumah gitu, rasanya cuma satu beda rumah. kamar gitu aja. Betul. Jadi Satu bapak gitu. Jadi Iya, satu bapak di Fakultas Bahasa dan Seni. iya, dan itu juga kan desain kan memang dulunya kan gabung dengan kita. Betul. Jadi Jadi kita tidak merasa terpisahkan tidak gitu ya. terpisahkan lah. Nah, itu jadi desain karyanya juga, karya-karya desain juga ada di situ. Makanya IK-nya pun IK SRD, IK Seni Rupa dan Desain, karena tidak bisa terpisah itu. Alumni kan jurusannya satu dulunya itu. Iya, Begitu. yang namanya anak kembar mau dipisah juga balik lagi gitu ya. Itulah. Tapi antusiasme dari teman-teman mahasiswa kalau mau bikin kegiatan gitu pasti ini ya Bu ya, mengikuti gitu ya. Kalau mahasiswa, kalau pameran rutinnya mahasiswa ada sendiri Mbak tiap tahun. Oh, itu menjadi program rutin? Itu jadi, iya, karena itu masuk di mata kuliahnya mahasiswa sendiri ada Oh, tiap oke. tahun itu ya. Tapi kalau misalnya kita event pameran bersama begitu, biasanya yang mahasiswa juga hanya yang pilihan aja. Oh gitu. Dipilih. Jadi kan nggak mungkin bareng semua, jadi pasti ada seleksinya, ada kuratornya. Gitu. Jadi penyeleksian pun ada kategori ya. Iya, biasanya kan kita melihat, kalau mahasiswa ya, itu kan kita melihat dosen-dosen seni lukis, dosen seni apa, itu kan mesti sudah ada punya bibit-bibit sendiri ya, gitulah. Punya Jadi bibit-bibit yang sehingga, siap ya, diorbitkan. jadi ayo yang ini diajak pameran, ini begitu, biasanya kita mendiskusikannya sampai. Selain karya yang dipersiapkan, apalagi sih Bu yang dipersiapkan kalau teman-teman mau pameran? Apakah ini juga termasuk tadi kan disampaikan mata kuliah gitu ya, termasuk mata kuliah, termasuk program. Selain itu apa yang harus mereka tempuh dulu gitu? Kalau untuk mahasiswa ya, kalau ini kaitan pameran mahasiswa Betul. ya, pameran mahasiswa itu Tapi masuk di mata kuliah juga kan Bu ya? ya, kalau pameran mahasiswa sendiri yang tahunan itu mata kuliah publikasi karya namanya. Oh, mata kuliah Iya, publikasi karya. iya, itu Oke. kan mereka ya harus membuat publikasi karya dari karyanya dia. Nah, jadi di semester 7 itu mereka juga harus ada mata kuliah prakteknya dia yang peminatan sendiri tadi. Jadi termasuk dia mengorganizing gitu ya Bu? Iya, betul sekali. Oke, mengorganisasi. jadi dia yang membuat sebuah acara, dia meng-create, dia juga yang mempersiapkan Betul. semuanya. Betul. Oh. Jadi yang buat karyanya, yang buat acaranya. Jadi ini bagus, artinya mereka dibuat untuk tatak di awal Oh, gitu ya, iya, untuk ketika keluar atau lulus dari jurusan ini, dari prodi ini, mereka siap untuk mengadakan pameran sendiri gitu kan Oh, Ibu. iya, betul. Dan Jadi, tentunya ini arahnya ke komersial gitu kan Bu ya. Iya, betul begitu. Ini dilatih di sana jiwa-jiwa entrepreneur? ada. Ada pastilah, ya, Mbak, keren betul. ya. S1 Pendidikan Seni Rupa tapi juga diajarin marketing juga gitu ya, diajarin Di mata wirausaha. wirausaha kan Oh masih masih, oh ada, iya masih. betul Bu, betul. Iya. Wirausaha dan juga nantinya pengabdian gitu, pengabdian pada masyarakat. Ya. Ibu melanjutkan untuk bisa menunjang perkuliahan, biasanya kan disertai dengan sarana prasarana, fasilitas Ya, yang ada. baik. Apakah ini juga diinformasikan ke teman-teman mahasiswa baru terutama yang di masa pandemi belum datang ke kampus? Apakah diperkenalkan nanti mereka akan dapat menikmati fasilitas misalnya lab, studio di semester ini, kemudian nanti menempati gedung ini, lantai ini. Kemudian ini dulu dosen-dosennya, begitu Ibu ya? Iya, di acara perkenalan mahasiswa baru kemarin kita sudah mengenalkan itu, Mbak. Jadi dosen-dosen kita sudah kenalkan, kemudian studio kita, sejarah kita juga sudah sampaikan, paling tidak supaya mereka meskipun mungkin ini paling tidak pernah dengar ya bahwa ini jurusan sudah tua gitu. Kemudian studio termasuk sebenarnya kalau studio kami termasuk lengkap lah Mbak. Kita punya studio mulai dari studio lukis, studio gambar bentuk, studio keramik, kayu, patung, logam, batik, fotografi, grafis kita punya. Dan materialnya atau itu semua ada di situ Bu ya, lengkap ya? Kalau peralatan semua ada Ada di ya? situ. Paling enggak peralatan mereka masing-masing selalu semua ada di situ. Termasuk yang studio paling lengkap lah kalau dengan universitas lain yang sejenis. Betul. Jadi jangan khawatir untuk rekan UNESA di S1 Pendidikan Seni Rupa itu labnya banyak, kemudian studionya juga bisa Diakses dengan mengakomodasi kebutuhan teman-teman, keingintahuannya seputar
apa namanya seni rupaan gitu ya. Betul. Dan itu juga nantinya berkaitan dengan pemberian metode pembelajaran selama pandemi ini gimana Bu? Kalau selama pandemi ini ya kita banyak yang daring ya. Tetapi kalau untuk mata kuliah praktek yang memang di rumah tidak memungkinkan gitu ya, tidak memungkinkan ya kita mengatur supaya sebagian bisa praktek secara bergantian di kampus. Begitu. Oh, jadi di setting ada online tetap daring Bu ya, sama offline karena kalau di seni rupa nggak mungkin juga kalau cuma teori Bu ya tanpa memegang, meraba, menyentuh atau apapun gitu Bu ya. Iya betul. Itu juga masukan dari mahasiswa juga, kemarin mahasiswa juga agak Bu kalau semuanya daring, prakteknya daring, mending kita cuti aja, juga ada yang sampai seperti itu. Jadi kita juga mewadah itu ya. Jadi sebagian kita mengatur coba tetap dengan protokoler kita sebagian kita adakan di Betul. kampus. Jadi secara buat bergantian. teman-teman mahasiswa S1 Pendidikan Seni Rupa terutama yang maba ataupun yang angkatan senior gitu ya, jangan khawatir kalau kangen sama kampus, kangen sama dosennya, bikin janjian tapi jangan lupa harus sehat dulu kalau mau ketemu dosennya. Dan tentu masih menggunakan protokol kesehatan gitu ya. Kalau dirasa kurang sehat ya nanti bisa konfirmasi Bu Vera, Bu, saya belum bisa datang gitu ya gitu. Oh nggak apa-apa. Gitu. Dan saya pastinya nggak memaksakan Bu. Jadi betul. Mbak Tia. Jadi kemarin ketika ayo kita pertemuan di kampus, Bu saya nggak bisa sama orang tua nggak boleh ya. Oke nggak masalah gitu. Nggak masalah, kita nggak memaksakan. Kalaupun kemudian off Bu kita ya sudah nggak masalah bagi kita, yang penting kita bisa komunikasi dengan baik dengan mahasiswa. Mereka ada masalah apa ya mari kita cari solusinya bersama. Jadi kita sama juga mereka tidak merasa terpaksa ke kampus, tetapi juga mereka dapat apa yang ilmu yang maksimal dia bisa dapat di masa ini. Betul, masa pandemi memang membuat kita lebih akhirnya kreatif ya, mikir gitu ya. Ini mau seperti apa? Tapi ketika memang dihadapkan pada kondisi yang seperti ini, mudah-mudahan perkuliahan juga lancar gitu ya, Bu. Amin. Untuk kurikulum sendiri bagaimana Ibu? Adaptasinya untuk kurikulum Merdeka Belajar juga seperti yang disampaikan Mas Menteri untuk diturunkan kepada teman-teman dosen gitu. Ya, kami mengupayakan untuk tetap memberikan basic keilmuan seni rupa, pendidikan seni rupa, tentu saja dengan penyesuaian sebagaimana instruksinya ya. Jadi semester 5 dan 6 dan 7 itu dirancang supaya mahasiswa bisa belajar di luar kampus gitu ya. Itu kan memberikan kesempatan yang bagus sebenarnya buat adik-adik, untuk mahasiswa memperluas wawasan dan pengalaman di dunia nyata gitu ya. Di dunia nyata begitu. Itu kesempatan buat mereka. Ya kita menyesuaikan, tetapi sedapat mungkin kami tidak memangkas mata kuliah yang memang penting, dan kami juga mengupayakan tetap memberikan dasar-dasar yang meskipun tadinya itu misalnya satu semester kita berikan full misalnya hanya untuk kriya logam saja misalnya ya. Itu kita mencoba untuk dalam satu semester mereka bisa dapat logam, lukis dan apa misalnya begitu, sehingga secara dasar keteknikan mereka dapat. Betul sekali. Semakin menarik perbincangan kita, apalagi saya juga ingin mengulik sisi lain dari seorang Bu Vera Ratrianingrum SPD MPD, karena ternyata beliau ini passionnya tuh banyak gitu ya. Suka dengan matematika tetapi menjadi dosen sekaligus Kaprodi S1 Pendidikan Seni Rupa. Menarik kan ya? Dan juga nantinya juga akan diceritakan untuk profil lulusannya ini kemana gitu ya. Tadi kan sudah diinformasikan alumninya bisa juga di non keguruan, tetapi kita memang fokusnya kalau S1 Pendidikan Seni Rupa menjadi guru, tetapi jangan khawatir ada bekal ilmu yang lain. Dan tentunya kita juga akan tanya banyak seputar keunikan dari prodi ini. Tetap stay tune di Radio Unesa.
Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan juga Prestasi. Di studio ini tidak hanya ada saya, juga Bu Vera. Nah, di belakang layar sebetulnya ada tim yang solid yang mendukung podcast kita. Ada Mas Surya Waskito sebagai chief engineer, kemudian ada Mufti Isror yang juga host kita. Ada juga beberapa tim lain di belakang layar seperti Devin, juga ada Hasna. Ini perlu saya perkenalkan ya Bu ya, karena saya nggak mungkin masang kamera sendiri untuk bisa ngobrol sama Bu Vera gitu ya. Sementara ada tim-tim yang lain yang juga ikut mensukseskan, melancarkan acara podcast kita. Kemudian di belakang layar juga saya sebutkan ada programmer kita, ada produser kita juga, ada Pak Rohman, kemudian ada announcer yang lain Bu. Nanti mungkin bisa berkenalan lagi, ada Yuris dan juga Farah. Nah, kembali rekan UNESA, saya tadi saat sebelum break saya tanya ke Bu Vera gitu ya, terkait sebetulnya Bu Vera ini hobinya membaca novel. Walaupun tadi sempat menyampaikan, tapi saya belum pernah bikin novel gitu ya Bu ya. Jadi sebetulnya kegiatan membaca itu menyenangkan nggak sih Bu? Kalau saya itu gini ya Mbak, baca novel itu saya juga novelnya dulu saya senangnya Sidney Sheldon Mbak. Lalu kenapa saya penulis terkenal tuh Bu, bestseller ya? Rasanya itu asik aja gitu ketika kita penasaran terhadap sesuatu lalu kita jadinya baca terus gitu ya. Kalau masa SMP sih ya novel-novel picisan biasalah Mbak. Zaman dulu masih Rosa Sableng apa itu zaman saya SMP kan masih zaman tahun segitu Mbak. Interest? Saya sebenarnya, tapi saya juga senang Mbak baca buku-buku macam yang sampai sekarang masih saya bisa menginspirasi saya sampai sekarang itu. Saya pernah baca buku yang Big Thing itu Mbak, berpikir dan berjiwa besar. Nah, saya dari itu saya sampai sekarang masih merasai gitu ya, kadang masih ingat. Oh, ternyata harusnya seperti ini itu masih ingat. Dan itu menginspirasi lah bagaimana saya sampai sekarang ini. Ya memang saya nggak bisa ya, kayaknya bikin novel kayaknya belum bisa deh Mbak saya. Cuma seneng baca aja. Tapi kegiatan membaca ini sebetulnya membuka wacana dunia luar Ibu ya, dan bisa menambah wawasan juga sebetulnya. Dan ini harus ditularkan ke teman-teman mahasiswa. Jangan cuma yang dibaca WA aja gitu ya. Jangan cuma yang lainnya, tapi pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan juga harus dipelajari gitu kan ya. Betul ya. Susahnya sekarang untuk baca buku teks itu susah Mbak. Kalau baca buku teks itu kita 3 halaman sudah ngantuk ya. Tapi baca novel coba 10 halaman belum ngantuk. Betul. Karena memang ada magnet tersendiri betul. Keingintahuan itulah mungkin itu yang juga menjadi tantangan bagaimana ya ke depan itu buku teks itu bisa jadi penasaran seperti kita baca novel. Susah untuk kemudian akhirnya tertarik hobi membaca, tertarik dengan angka, tetapi terjun di pendidikan seni rupa gitu ya. Apa sebetulnya yang ada dalam benak seorang Vera Ratrianingrum gitu kan? Mengabdi Mbak. Mengabdi. Ya, jadi saya kalau boleh cerita gitu Mbak ya, saya dulu itu sebenarnya kalau dari lulus SMA itu nggak pengen kuliah. Jadi dulu itu saya cuma waktu saya SMA itu banyak sedang booming istilah sarjana nganggur itu Mbak saya. Nah kemudian ketika saya sudah SMA sudah semester akhir begitu ada program PMDK itu waktu dulu namanya penelusuran minat bakat dan kemampuan. Nah itu. Terus saya bilang ke orang tua Bu enten program PMDK. Terus
tapi kula mboten pengen kuliah, saya bilang gitu. Terus ibu saya cuma bilang gini, Mbak, nah kowe nek ora kuliah ibu lak ra duwe anak sarjana, ibu pengen duwe anak sarjana, cuma itu, Mbak. Nah setelah itu saya ikutlah PMDK ke IKIP Surabaya. Waktu itu saya cuma ya milih satu-satunya aja. Teman-teman saya ada yang milih ke Malang, ada yang milih ke Jogja. Saya cuma, ya pun Bu, saya daftar satu ini tok, nek diterima ya alhamdulillah, nggak diterima ya sudah gitu aja. Ya alhamdulillah diterima, jadi saya berpikir bahwa saya di sini itu karena keinginan orang tua saya saja. Makanya ya alhamdulillah saya nggak pinter-pinter amat kok, Mbak. Saya itu pas-pasan banget itu ya, pas-pasan banget. Tapi ya karena doa orang tua, saya yakin karena itu. Maka ketika saya lulus dari kuliah, kemudian ditawari oleh Bu Nunu waktu itu. Bu Nunu itu nawari, Mbak Vera mau tetap di Surabaya atau mau pulang ke Ponorogo? Kalau mau di Surabaya barangkali ada waktu di sela ngajar atau cari tempat kerja yang lain, nyantrik di sini. Istilahnya nyantrik, Mbak, posisinya itu. Jadi saya milih saya di Surabaya saja, Bu, waktu itu. Jadi saya ngajar, kebetulan saya ngajar ekstra di salah satu SD, ekstra seni rupa. Di sela itu saya nyantrik di kampus. Nyantriknya itu di perpus, Mbak. Jadi saya jadi petugas perpus, noto buku, ngelabeli itu. Sehingga teman-teman yang angkatan 99 2000 tuh kenalnya saya sebagai petugas perpus. Betul gitu. Nah, sampai sekarang, terus kemudian setelah itu ya saya semangat saya hanya melayani dan mengupayakan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu jurusan, karena saya merasa bahwa saya di sini ada bisa memberikan manfaat. Betul. Gitu saja. Memberikan manfaat ini yang penting, dan ini yang menjadi tanggung jawab, menjadi kewajiban seorang Vera Ratrianingrum SPD MPD untuk bagaimana anak-anak ini nanti bisa mendapatkan ilmu di pendidikan seni rupa, kemudian mereka bisa mengaktualisasikan diri mereka di masyarakat gitu ya. Apakah ini juga nantinya ada bentuk-bentuk kerjasama yang dijalin untuk mereka bisa aktualisasi diri, Bu? Kalau kerjasama dengan pihak luar ya karena kita pendidikan ya sebagian besar ya terutama yang diorganisir oleh kampus ya, karena PPN institusi dan pendidikan KN, ya, institusi pendidikan itu. Di luar itu kita mengupayakan ya meskipun tidak secara resmi, kita juga mengupayakan bekerja sama dengan ada komunitas namanya Perhimpunan Pecinta apa ya kemarin perhiasan dan batu mulia itu. Kemarin kita sempat mengadakan kerjasama yang kemudian memberikan workshop tentang perhiasan. Nah, perhiasan itu kan di mata kuliah kita nggak ya ada, tapi mata kuliah pilihan namanya cenderamata. Nah, cenderamata itu hanya salah satu bentuknya perhiasan, tapi bukan berarti cenderamata itu hanya perhiasan kan begitu nggih. Nah, itu juga membekali mahasiswa kita satu keilmuan baru, pengetahuan dan keterampilan baru bahwa ternyata gitu ya. Kita itu semudah itu bisa, kalau kita mau berkreasi kita semudah itu bisa memanfaatkan barang-barang limbah bekas atau apapun untuk kita bisa menciptakan produk perhiasan yang punya nilai jual begitu. Betul sekali. Nah, itu kemudian itu kemarin sempat kita ada workshop seperti itu. Lah, kita juga sempat pernah ada workshop apa ya, kita sendiri untuk mahasiswa kita sendiri kadang kita memberikan workshop yang tidak ada di mata kuliah yang dia dapat gitu. Jadi ini semacam substitusi ya, ya, jadi penambahan. misalnya kayak kalau di Prodi Seni Rupa Murni itu kan tidak ada mata kuliah batik karena itu kan nggak ada. Kita ngasih workshop batik untuk mahasiswa Prodi Seni Rupa Murni. Jadi jurusan Prodi Pendidikan yang ngasih ke Prodi Seni Rupa Murni. Dengan begitu teman-teman Seni Rupa Murni itu nanti dapat keilmuan tambahan gitu. Nah, kalau kita sendiri misalnya yang seni rupa kita workshop buat fiberglass gitu kan, nggak ada di mata kuliahnya. Kita kasih workshop fiberglass. Jadi kita mengupayakan untuk mereka bisa dapat kayak tambahan selain yang di mata kuliahnya begitu. Gitu Mbak Tia. Dan kerjasama, kemudian desain pendidikan, kemudian kurikulum Merdeka Belajar yang coba diterapkan di S1 Pendidikan Seni Rupa ini harapannya nanti juga menjadi bekal buat teman-teman mahasiswa. Kemudian untuk lulusannya terserap di bidang mana saja, Ibu? Kalau lulusan kita luas ya. Saya ingat betul tahun 2000 berapa ya? 15 atau 16 itu ketika kita akreditasi itu dari 20 siswa, 20 mahasiswa yang dihadirkan saat itu cuma 5 Mbak yang jawab jadi pengen jadi guru tuh Mbak. Lainnya pengen jadi seniman. Prodi pendidikan nih. Betul. Tapi kenyataannya sebagian besar dari kita itu jadi guru
Dan itu mereka dapat kerjaan bahkan di akhir-akhir semester mereka rata-rata udah dapat kerjaan. Betul. Tidak sampai ke masa tunggunya, tidak sampai banyak. Nggak sampai lama Nggak gitu ya. sampai lama. Jadi kebanyakan mereka kembali ke sekolahnya mereka masing-masing. Ketika mereka SMA, dia balik ke sana lagi. Atau kalau enggak gitu di tempat PLP. Nah, di tempat PLP itu juga banyak kan dapat. Kemarin juga gitu, Bu, saya diminta untuk mengisi di tempat PLP saya, silakan. Masih semester 7 gitu, itu mereka dapat itu rata-rata itulah. Kalau selain jadi guru ya desainer grafis, Mbak. Jadi ada beberapa sekarang teman-teman mahasiswa prodi pendidikan seni rupa sendiri sudah beberapa sudah merambah ke ilustrasi digital gitu ya. Jadi menjadi ilustrator, kerja di rumah tapi gajinya gede. Nah, gitu, betul Mbak. sekali. Ada itu sudah angkatan berapa itu ya, saya ingat mahasiswanya itu diem banget, Mbak. Terus nggak ada omongan lah, pokoknya diem gitu. Di kampus itu cuma diem menyendiri gitu ya, tapi ternyata sekarang dia kerja jadi ilustrator dan nggak keluar rumah gitu ya, nggak keluar rumah. Nah, Dan itu- memang akhirnya cocok gitu ya. Cocok dengan kepribadiannya, cocok dengan Ya, pekerjaan atau iya, profesi yang sekarang diambil gitu ya. kenyataannya kan dunia perkembangan dunia kerja sekarang seperti itu, Mbak. Betul. Mereka semua memadai orang yang introvert yang nggak pernah bicara, nggak bisa terbuka dengan dunia luar, mereka mewadai kok. Ada ilustrator yang nggak perlu pergi kemana-mana secara daring, secara online, mereka ingin karya bisa sekarang itu. Kalau yang mau kerja di panas-panasan, mural banyak tempat bisa dipakai gitu. Mau lukisan Dan gede-gede, ternyata silahkan. Mau untuk jadi mural guru, yang tetap benar-benar dicari itu malah ini loh Bu, komersil gitu, malah dibayar gitu kan, per meternya berapa gitu kan, saya pernah tahu. Iya, betul. Jadi sekarang memang per seperti meternya itu. tuh sudah hitungannya uang yang nantinya bayangkan berapa ratus meter yang akan dibuat mural, dan itu mural yang ada pesannya, ada iklan layanan masyarakatnya, itu yang malah mahal gitu kan. Betul. Anak-anak sudah banyak yang menikmati hal-hal seperti itu, Mbak. Jadi kalau mereka kadang-kadang, kamu kenapa nggak selesai kuliahnya? Iya, Bu, banyak kerjaan. Tapi Mbak, di statusnya gambar mural terus itu, Mbak. Ya inilah artinya ini juga Tantangannya. betul. Rekan Indonesia juga harus tahu di luar sana gitu ya, bahwa jangan beranggapan nantinya hanya menjadi guru, tidak. Side jobnya Tidak, malah lebih luar tidak, biasa side gitu jobnya kan. lebih banyak. Dan ya kalau misalnya mau menambah kemampuan diri, tentunya juga disertai dengan kemampuan yang lain gitu kan ya. Betul, ya. Dan Pasti harus ada kemauan yang kuat. betul. juga. Jadi jangan khawatir lulusan dari S1 pendidikan seni rupa mau diserap di mana. Banyak gitu ya. Banyak. Mau pilih yang mana bergantung pada mahasiswanya. Betul. Yang pasti dari S1 pendidikan seni rupa ini punya desain yang bagus untuk memberikan pembekalan bagi teman-teman mahasiswa yang ada di sana. Betul. Bangga nggak sih Bu kalau lihat mahasiswanya berhasil gitu, sukses? Alhamdulillah, Mbak, itu juga kebanggaan guru dan dosen ya. Kalau muridnya atau kalau mahasiswanya bisa lebih sukses, itu kebanggaan kita banget gitu loh, Mbak. Jadi saya kalau mendengar, dia sudah di sana, dia sudah gajinya sekian kali lipat dari kita dosennya, itu alhamdulillah, Alhamdulillah betul. gitu ya. Alhamdulillah, Tidak betul. Jadi, sia-sia justru itu ilmu menjadi yang kebanggaan diberikan. kita paling tidak itu dari sekian banyak itu ada yang nyantol gitu ya. Betul. Artinya kalau jadi guru, jadi seniman mah banyak gitu ya. Artinya nyambi guru juga tapi berkarya juga, itu juga banyak. Yang kalau kita bicara secara uang gitu ya, lebih besar dari kita juga banyak. Yang mengabdi pun juga banyak gitu. Jadi itu kebanggaan lah buat kita, sama-sama lah, sama guru-guru juga mestinya juga dosen sama lah. Jadi Oke. bangga kalau anak didiknya lebih maju. Baik. lebih Ini kebanggaan yang tidak ternilai gitu ya. betul, Dan ini Mbak, mudah-mudahan juga terpatri di dalam diri teman-teman mahasiswa dan juga alumni gitu kan. Bahwa apa yang mereka dapatkan juga ini juga diberikan oleh dosen mereka gitu kan, biar tidak lupa gitu biarpun kan ya. sedikit. Walaupun sedikit gitu ya. Suka merendah sih Bu, sedikit padahal berapa SKS Bu? 4 tahun ya Bu ya. S1 loh ya gitu. Bu, di penghujung perbincangan kita, Ya. apa pesan yang ingin disampaikan Ibu? Kalau pesan dengan melihat kondisi sekarang ya, baik kepada adik-adik mahasiswa, maksudnya ya bagaimanapun keadaan kita sekarang ya mau tidak mau kita harus jalani gitu ya. Tapi mau tidak mau harus jalannya itu ya bagaimana kita mengupayakan secara maksimal supaya yang kita jalani itu ya kita dapat semaksimal yang bisa kita dapat gitu aja. Tetap jaga kesehatan dan tetap Betul sekali. bahagia. Bu, ini terbersit dalam benak saya. Jika diberikan kesempatan untuk
ini pertanyaan saya untuk seorang Vera Ratianingrum. Kepada siapa mau berterima kasihnya? Kepada ibu dan bapak Kepada ibu dan dan bapak, kepada suami saya. pada suami yang terus support. Ya, Ternyata paksaan dari ibu membawa hasil gitu ya. alhamdulillah. Alhamdulillah ya, menjadi jalan. Baik, tentunya tidak berlebihan jika seorang Vera Ratrianingrum SPD MPD berterima kasih kepada ibu, bapak dan juga suami, keluarga yang lain untuk terus support berkarir di sini. Mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi juga untuk teman-teman mahasiswa rekan UNESA di sana, bahwa jangan khawatir, di pendidikan S1 seni rupa ini ada kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dengan diberikan bekal ilmu yang boleh dikata mumpuni dengan melihat kebutuhan dari era global. Terima kasih Bu Vera Terima yang kasih, sudah Mbak hadir Tia di juga. studio Radio UNESA. Tetap semangat. Alhamdulillah. Salam saya untuk keluarga dan juga keluarga besar di FBS, terutama di S1 Pendidikan Seni Rupa. Terima kasih. Terus Mbak jaga Tia. kesehatan. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Amin. Terima Baik kasih, rekan terima UNESA, kasih. senang rasanya bisa menggali banyak informasi seputar Prodi S1 Pendidikan Seni Rupa dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Dan tentunya tidak lupa saya ingatkan, hari ini sudah follow Instagram? Belum? Jangan khawatir, masih ada waktu. Silakan follow Instagram Radio UNESA, di Facebook fanpage Radio UNESA. Bu Vera nanti juga bisa menginformasikan ke teman-teman mahasiswa dan juga alumni untuk selalu stay tune di kanal YouTube Radio UNESA. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen maupun share informasi ini. Dan tak lupa juga saya Tia Eser mengucapkan banyak sekali terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi dalam perbincangan menarik lainnya untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Unesa.